Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman akhirnya memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden di bidang kerukunan beragama dan sarana keagamaan. Sebuah pernyataan yang penuh dengan ungkapan emosional dan mengharukan. Ia tak kuasa menahan tangis bahwa ia pada akhirnya meminta maaf kepada banyak orang dan khususnya Presiden Prabowo bahwa ia tidak bisa atau belum bisa menjadi orang yang diinginkan oleh seorang Presiden Prabowo untuk memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Sungguh sebuah pengorbanan yang sangat mengharukan dari seorang tokoh yang punya tempat di hati umat karena ia dikenal sebagai ulama, ia dikenal sebagai penceramah, ia dikenal juga sebagai orang yang mengangkat harkat martabat mereka-mereka yang dipandang sebelah mata karena kedekatannya dengan mereka yang dikategorikan sebagai unwanted people atau orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Secara pribadi, saya tidak membayangkan bahwa seorang Gus Miftah pada akhirnya memilih mengundurkan diri. Sebuah nilai keutamaan yang ditunjukkan oleh Gus Miftah untuk memastikan bahwa ia tidak menjadi batu sandungan dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana kita memperkuat pandangan seorang Gus Miftah terkait dengan filsafat self-understanding yang penting dalam rangka kita memahami tentang siapa kita yang seringkali tidak lepas dari kesalahan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, salah satu bagian penting dari keutamaan pemikiran filsafat itu adalah self-understanding atau self-consciousness. Self-understanding artinya pemahaman diri yang lebih baik, lebih adil, dan pemahaman diri yang baru. Sementara self-consciousness itu adalah kesadaran diri bahwa kita adalah orang yang hidup di tengah orang lain yang membutuhkan sikap respek dan hormat, saling menghormati agar kita dapat mengerti tentang diri kita justru karena kita menempatkan orang lain itu sebagai sahabat. Dan dalam rangka itu, pengenalan diri tidak pernah akan langsung tertuju pada diri kita. Tetapi pengenalan diri itu justru melalui jalan melingkar, jalan yang panjang, long detour, long route, yang kita justru dapat temukan justru dengan belajar dari hidup orang lain. Itulah apresiasi yang saya ingin apresiasi sekali lagi pada seorang Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman. Ia menunjukkan citra seorang yang mencapai taraf penghayatan keagamaan yang luar biasa. Ia tak luput dari kesalahan. Salah lisan itulah yang saya katakan dalam konten YouTube saya untuk menunjukkan bahwa seorang seperti Gus Miftah yang dikenal ulama penceramah yang harus kita anggap punya fans dan punya umat yang selalu menantikan ceramah-ceramah tausiahnya yang membangkitkan harapan bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan sesuatu yang kita harus lakukan semakin hari semakin baik. Dan ketika ia salah lisan, itu memperlihatkan bahwa ia pun adalah manusia seperti kita. Hari ini ada sesuatu yang menarik. Dan itulah yang kita baca dalam media sosial kita.
Kita bisa melihat juga cuplikan video yang memperlihatkan seorang Gus Miftah akhirnya mengundurkan diri dari jabatan mentereng yang diberikan oleh Prabowo, bahwa ia adalah utusan khusus presiden di bidang keagamaan. Ketika ia menyatakan pengunduran diri, sungguh berat rasanya, dan ia ungkapkan dengan penuh nada emosional dan tangisan. Itu menunjukkan bahwa ia menyesali bahwa ia belum menjadi harapan banyak orang. Ternyata ia menjadi orang yang melukai hati banyak orang. Tentu harapan-harapan yang disematkan oleh banyak orang yang memberikan komentar, baik apresiasi maupun cacian, itu adalah bentuk kecintaan banyak orang bahwa Gus Miftah adalah orang yang mampu menaklukkan dirinya, dan apa yang saya katakan sebagai self-understanding atau self-consciousness sebagai puncak dari berpikir filsafat, itu pada akhirnya diterjemahkan oleh Gus Miftah dengan ia menyatakan pengunduran diri dari jabatan mentereng yang diberikan oleh Bapak Presiden. Teman-teman, rasanya pengunduran diri seorang Gus Miftah tidak perlu kita panjang-panjangkan lagi. Itu adalah puncak dari seorang yang mengaku bersalah. Dan kita rasanya sebagai bangsa yang mudah mengampuni, kita menunjukkan bahwa ada niat baik yang sudah ditunjukkan oleh seorang Gus Miftah, dan kita mengapresiasinya bahwa ini adalah bentuk pengorbanan dan kedewasaan berimannya sebagai seorang muslim yang taat, bahwa ia pada akhirnya mengambil langkah yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Ia merasa bahwa pengunduran diri itu adalah satu bentuk tanggung jawab moral, etika yang luhur, yang justru kita mau apresiasi, bahwa pengambilan keputusan yang berat ini ditunjukkan oleh seorang Miftah Maulana Habibur Rahman. Karena itu, mari kita akhiri berbagai macam komentar, bahkan ujaran-ujaran yang nyinyir terhadap Gus Miftah, bahwa ia sudah mengambil keputusan yang tepat. Kita beri rasa hormat dan sikap respek bahwa ini adalah bagian dari seorang Gus Miftah untuk mencapai apa yang dalam filsafat itu disebut sebagai self-understanding, self-consciousness, bahwa pemahaman diri dan kesadaran diri seorang Miftah Maulana Habibur Rahman itu justru saya percaya disebabkan karena ia telah bertemu dengan seorang Sun Haji yang menjadi pedagang es teh, yang ia telah nyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan sang penjual es teh itu juga telah membuka hatinya seluas-luasnya memberikan permohonan maaf kepada Gus Miftah. Ketika itu semua sudah terjadi, maka satu bagian penting dari keteladanan yang kita lihat bersama-sama, bahwa pada akhirnya kita hanya dapat mengenal diri kita justru dengan kita terbuka dalam dialog dan sikap hormat dan respek pada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya mereka-mereka yang kecil, lemah, miskin, mereka yang disebut dalam agama itu sebagai kaum du'afa, kaum mustad'afin, kaum yang tak berdaya, yang justru kita ingin angkat harkat dan martabatnya sebagai sesama umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Gus Miftah, engkau sudah memberikan keteladanan bahwa tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Itu pesan Gus Dur untuk kita semua. Ia guru bangsa, dan Anda kali ini juga memberi inspirasi bahwa jabatan itu adalah amanah, dan tanggung jawab besar dari sebuah amanah itu adalah mempertanggungjawabkan jabatan itu dengan melakukan tugas-tugas dan karya-karya untuk kemanusiaan bagi sikap hormat dan respek pada sesama manusia yang membutuhkan topangan dan perhatian kita.